Yesus. Bersyukur untuk kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih anugerah-Mu. Ajar kami untuk menghargai kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mencari Engkau. Ajar kami untuk terus mau mengenal Engkau lebih lagi di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan boleh memerdekakan setiap kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh mengubah kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk Kau sudah hadir bersama-sama dengan kami sore hari ini. Dan biarlah saat ini Tuhan, tiba saatnya kami belajar daripada kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami Bapa, baik hamba-Mu yang menyampaikan di tengah keterbatasannya, maupun setiap wanita yang Tuhan kasihi di tempat ini. Kami percaya Tuhan, akan banyak hal yang Engkau sampaikan bagi setiap kami, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Biarlah ketika kebenaran firman-Mu disampaikan, Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih dalam lagi, memberikan rema bagi setiap kami, dan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami boleh menjadi pemenang-pemenang kehidupan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman, sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Silakan duduk, selamat sore. Terima kasih ya, puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pak Lukas ya, dan semua pengerja di tempat ini yang sudah mengundang kami dari tim Kasih Anugerah Ministry untuk boleh melayani di tempat ini ya. Selepas ini seminar akan ada KKR ya, nanti pastinya juga suami-suami pada datang gitu ya Bu ya. Oke, sebelum bapak-bapak join dengan kita, mari kita perlengkapi hari ini sebagai ibu-ibu ya. Kita sebagai wanita, kita juga mau terus belajar, amin. Ya, hari ini kita belajar dengan tema doa yang membawa kemenangan, amin. Siapa yang mau menang dalam kehidupan kita? Boleh lambaikan tangannya. Setiap kita pasti mau menang ya. Temanya apa tadi? Doa yang membawa kemenangan. Berarti kalau mau menang kita harus doa. Pinter semua ya. Gimana nih kalau sudah pinter kayak gini, dilanjutkan enggak ini? Lanjut ya, oke. Kalau enggak lanjut saya pulang makan bakso dulu di samping. Nah, kalau kita mau menang kita itu harus berdoa ya. Tapi sayangnya jemaat itu, ibu-ibu, wanita-wanita itu sukanya apa? Titip doa. Ayo, siapa yang suka titip doa? Saudara, kita harus tahu ya, Bapak Ibu Gembala itu tugasnya itu bukan hanya berdoa, tapi bertugas itu untuk mengajar, untuk membimbing ya. Dan juga gembala itu, hamba Tuhan, pendeta itu tidak buka jastip. Tahu jastip itu apa? Jasa titipan. Biasa kalau kita menghadapi pergumulan gitu, Pak tolong doakan saya gitu kan ya. Bu tolong doakan saya. Nah siapa yang sering begitu? Nggak usah angkat tangan tapi hari ini bertobat ya. Pendeta hamba Tuhan biarkan mereka dengan tetap profesinya menjadi pendeta dan hamba Tuhan. Nggak usah dirubah. Pendeta gembala diubah jadi dokter. Ketika apa? Ibu-ibu datang ya dengan powernya, Pak, kalau di Jawa bilangnya itu power of emak-emak. Oh, ibu-ibu juga ada yang tahu, pasti suka nonton TikTok, ya kan? Power of emak-emak, katanya kalau emak-emak yang sudah ngomong nggak ada satupun yang berani lawan. Singa di hutan, macan di hutan aja kalah sama emak-emak, gitu ya. Loh, amin katanya Bapak Gembala. Bertobat ya ibu-ibu ya di tempat ini ya. Sampai gembalanya amin itu loh. Wah, kalau gitu harusnya sesinya ini diperpanjang 3 jam. Jangan jadikan gembala atau ibu gembala saudara itu sebagai dokter. Nanti apa? Sakit perut sedikit, sakit kepala sedikit, sakit gigi, sakit hati, minta doa. Doa sendiri, betul? Jangan jadikan gembala itu sebagai pebisnis. Nanti apa? Kerjaan sepi, bulan ini omsetnya turun, datang ke Bapak Gembala. Pak tolong doakan suami saya, omsetnya turun. Jadi uang belanja saya juga ikut turun Pak Gembala. Kalau nanti uang jajan saya turun terpaksa, uang persembahan juga tak ikutkan turun Pak Gembala bulan depan. Ayo Pak Gembala mau doakan enggak?
gitu kan ya, ibu-ibu. Jangan jadikan Bapak Gembala, Ibu Gembala itu sebagai biro jodoh. Pak Gembala, Bu Gembala, tolong doakan. Anak saya ini loh sudah umur berapa? Nggak dapat jodoh. Umur berapa Bu anaknya? 17 lah, tobat ibu-ibu ya. Anak umur 17 kok bingung anaknya belum dapat pacar ya. Jangan jadikan juga Bapak Ibu Gembala sebagai pelipur hati yang lara. Nanti kalau sakit hati sama suami, datangnya ke Bapak Gembala. Pak, tolong doakan suami saya itu loh, buat saya sakit hati, gitu ya. Nangis berdarah air mata. Padahal Bapak Gembala itu sudah mau pelayanan. Tapi ibu-ibu kalau lagi curhat, bisa sebentar? Seharusnya bisa. Tapi ibu-ibu itu kan sukanya dramatis gitu ya. Ceklah Pak, sebentar, saya belum selesai bicara. Saya pernah loh ibu-ibu, ada seorang ibu-ibu curhat dengan saya, 1,5 jam ngomong tanpa berhenti. Saya mau selah itu enggak boleh loh sama dia, malah dia marah sama saya. Dia bilang gini, Bu Devi dengar dulu sampai habis, supaya Bu Devi tuh ngerti suami saya tuh bagaimana. Saya bilang, Bu, saya enggak perlu ngerti sedalam-dalamnya suami ibu, karena itu suami ibu, bukan suami saya. Betul? Bukan tugas saya. Tapi paling tidak saya sudah mengerti permasalahan dalam rumah tangga itu seperti apa. Coba sekarang ganti yang ngomong. Masih enggak mau loh. Sampai 1,5 jam dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Akhirnya saya speaker angkat lagi kiri kan. Enggak selesai-selesai. Itulah wanita. Tapi hari ini kita mau belajar. Bagaimana wanita yang suka berdoa sehingga doanya itu membawa kemenangan. Amin. Yuk kita buka 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel 1. Sebentar ya, ini saya mau difoto. Karena kalau enggak selesai kebaktian, Bu Ellen biasanya selalu protes. Susah banget foto kamu tuh. Ya namanya orang khotbah yang mulutnya kayak gitu ya. Nah, ini mumpung ibu-ibu buka Alkitab, saya bilang sebentar ya, saya mau difoto. Sudah Bu Ellen? Terima kasih ya. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Banyak ya ayatnya ya. Ibu-ibu mau bilang banyak sudah takut duluan Pak Lukas. Enggak apa-apa. Ya, ibu-ibu belajar untuk suka membaca, bukan kita cuma suka bicara. Amin. Yuk kita baca ayat 1. Saya baca ayat ganjil, ibu-ibu baca ayat yang genap ya. Nanti kita stop dulu sampai di ayat yang ke-16. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yorahim bin Elihu bin Tofu bin Suf, seorang Efraim. 2. Ini mempunyai 2 istri dan seorang bernama Hana. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Meskipun ia mengasihi Ana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini,
tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, doa yang membawa kemenangan, coba kita lihat ya. Apa yang terjadi kepada Hana? Hana ini adalah seorang istri yang dimadu oleh suaminya, ya. Dan kemudian Hana ini adalah seorang wanita yang mandul. Tetapi madunya yang bernama siapa? Ibu-ibu di sini tuh baik-baik ya rupanya ya. Kalau di Jawa gitu yang namanya madu, wanita di Jawa tuh pasti ingat, selalu ingat Penina gitu ya. Dengan semangat kayak rasanya marah, yang marah besar. Nggak pernah lupa sama namanya Penina. Tapi di sini baik-baik hati ya, puji Tuhan. Namanya siapa? Penina. Dan kemudian Penina ini punya seorang anak. Dan apa yang dilakukan oleh Penina? Dia terus-menerus menyakiti hati Hana. Sampai apa? Sampai Hana ini mukanya muram, dia tidak mau makan, dia bersedih hati. Dan terus-menerus Penina ini menyakiti hati Hana. Bukan hanya sekali dua kali, tetapi dikatakan apa? Berkali-kali. Ya, di ayat 6 kita bisa baca. Tetapi madunya apa? Selalu menyakiti hatinya sampai gusar. Artinya apa? Penina itu tidak pernah berhenti sampai membuat Hana ini putus asa. Dia tidak pernah berhenti sampai Hana ini down, gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Memang beneran Hana ini sampai dikatakan apa? Dia sampai sedih, dia pedih hati, bahkan dikatakan Hana ini tidak mau makan. Artinya yang dialami oleh Hana, sedihnya itu levelnya sedikit atau levelnya tinggi? Levelnya tinggi. Kesedihannya itu begitu mendalam. Tapi lihat apa yang dilakukan Hana ketika dia itu bersedih hati. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-15. Apa yang dilakukan oleh Hana? Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Dia ngomong, aku ini perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan apa? Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah ini loh saudara, ini adalah kuncinya bagaimana kita bisa punya doa yang membawa kemenangan di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Tidak ada alasan untuk tidak berdoa karena penderitaan ataupun karena masalah yang kita hadapi. Amin. Biasanya kalau kita tuh ngadepi masalah, kita punya masalah, entah itu masalah dengan suami, entah itu masalah anak-anak, ataupun mungkin masakan gosong aja, ya. Kira-kira hati kita itu kesel nggak? Kesel. Kalau hati kesel, gampang nggak untuk berdoa? Susah, ya. Banyak ibu-ibu yang konseling dengan saya selalu bilang apa? Nggak bisa Bu, gimana saya mau berdoa? Lah hati saya ini loh lagi susah. Ibu ini nggak ngerti, saya ini lagi susah kok saya disuruh berdoa. Saudara, mari kita belajar. Jangan biarkan masalahmu menghentikan kesalehanmu. Jangan biarkan masalahmu menghentikan doamu. Amin. Justru ketika kita mengalami kepedihan hati, kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, kita itu harus berdoa, kita itu harus datang kepada Tuhan.
Sama seperti yang dilakukan oleh Hana. Coba kita pikir, kalau kita jadi Hana itu gimana? Keselnya pasti minta ampun. Pedihnya itu sekali sampai dia tidak mau makan. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Hana. Dia tidak mengolok-olok balik Penina. Dia tidak memaki Penina. Tetapi dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Sampai kemudian di dalam ayat yang ke-16 dia berkata, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berbicara demikian lama. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dikatakan di dalam kebenaran firman apa? Berbicara demikian lama. Artinya kalau kita datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita, itu tidak perlu buru-buru. Tidak usah bingung kalau datang kepada Tuhan. Biasanya kita kalau datang kepada Tuhan, kita doa, ngomongnya sama Tuhan, tapi pikirannya itu jalan terus. Habis ini aku mau ngapain ya? Ini sudah jam berapa ya? Oh, bentar lagi nih harus mulai masak nasi. Bentar lagi harus mulai masak karena ini mau makan malam. Oh, sebentar lagi suamiku datang. Mulai ingat lagi. Aduh, tadi suamiku menjengkelkan sekali. Gitu kan ya? Hari ini kita belajar. Datang kepada Tuhan, itu artinya ketika kita mau mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saudara, gak usah bingung dengan hal-hal yang lain. Fokuslah ketika engkau datang kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Apa yang engkau rasakan, engkau curahkan itu semua kepada Tuhan. Amin. Hal-hal yang lain itu bisa menunggu. Tetapi hari ini mari kita belajar. Jangan kita memanjakan perasaan kita. Ya, jangan kita mau jatuh kepada godaan iblis. Godaan iblis itu selalu berusaha apa? Aduh, orang lagi jengkel, orang lagi sebel. Tuhan ngertilah untuk kalau kamu tidak bisa doa. Karena apa? Hatimu sedang lagi bete. Tapi ingat, ya, justru ketika kita perasaan lagi bete, justru ketika kita bersedih hati, kita harus datang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hati yang tadi ini penuh dengan amarah, itu bisa mengalami damai sejahtera kembali. Karena apa? Damai sejahtera itu hanya bisa kita dapat dari Tuhan saja. Amin, saudara. Yuk kita belajar dari Hana. Hana ini adalah seorang wanita yang luar biasa. Ya, suaminya punya wanita lain, wanita itu hamil dan masih mengolok-olok dia. Penderitaannya itu amat sangat, tetapi dia tidak pernah melupakan Tuhannya. Sebenarnya ya ibu-ibu, kalau kita ini lagi ada masalah, kemudian kita tidak bisa berdoa, kita melupakan Tuhan, itu berarti kehidupan kita, kebahagiaan kita itu bukan terletak kepada pribadi Tuhan, tetapi kebahagiaan kita itu fokusnya kepada apa? Kita punya masalah atau tidak. Kalau kita tidak punya masalah berarti kita bisa bahagia, kita bisa sukacita. Tapi kalau kita punya masalah, kita tidak bisa bahagia, kita tidak bisa sukacita. Padahal di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkata apa? Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Artinya apa? Kehidupan kita sebagai wanita yang percaya kepada Tuhan. Entah kau punya masalah, engkau tidak punya masalah, entah masalahmu besar, entah masalahmu kecil. Seharusnya damai sejahtera dan sukacita itu tetap menjadi bagian kita. Karena apa? Kita bersuka cita, kita punya damai sejahtera, bukan karena kita tidak punya masalah, tetapi kita bersuka cita, kita damai menghadapi apapun, karena kita punya pribadi Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Amin. Nah, kalau kita lagi bersedih, terus kita lagi tidak mau berdoa, sebenarnya kita sedang membuang tawaran daripada Tuhan yang ingin menghibur kita. Kita sedang membuang tawaran daripada Tuhan yang Tuhan ingin memberikan kekuatan kepada kita. Kita sedang membuang sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan ingin limpahkan ketika kita sedang bersedih hati. Tuhan itu mau ketika kita bersedih kita datang. Karena apa? Tuhan itu mengasihi saudara dengan saya. Tuhan itu nggak mau kita menghadapi apapun dengan diri kita sendiri. Tuhan selalu mau ada bersama dengan kita. Kalau kita lagi bersedih, Tuhan itu maunya gini, yuk sini yuk sama-sama dengan aku, yuk kita hadapi semua ini bersama-sama. Dan yakinlah engkau pasti bisa karena ada aku yang menyertaimu. Amin. Mungkin hari ini hati kita sesak, tapi jangan biarkan kesesakan itu terus-menerus ada di dalam hati kita. Gimana caranya? Kita harus berani lawan.
Ya, kita harus apa? Sangkal diri kita. Iya, memang aku lagi sedih. Kalau lagi sedih ini nggak mudah untuk berdoa. Tapi aku mau paksa diriku untuk aku berdoa. Amin, saudara. Biasanya wanita ini, ibu-ibu suka maksa siapa? Oh, suami ngaku ya, puji Tuhan. Di sini ada bapak-bapak mau ngomong takut-takut ditempur sama wanita karena ibu-ibu lebih banyak. Jadi bapak-bapaknya takut mau bersuara. Biasanya ibu-ibu itu suka komplain sama suami. Hari ini kita mau belajar ya dari seorang Hana. Di mana Hana itu ketika dia bersedih hati, dia datang kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan? Ya, saudara, nanti kita akan belajar ya bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Memang nggak mudah, saudara, tapi kita harus berani sangkal diri kita. Jangan kita menyalahkan orang lain ketika kita mengalami kesusahan, kita mengalami kesedihan. Belajarlah, ya. Saya adalah seorang ibu yang mengalami pergumulan rumah tangga selama 12 tahun. Tahun 2015 baru kehidupan rumah tangga kami dipulihkan. 6 tahun pertama saya responnya selalu dengan kekuatan saya sendiri. Saya selalu marah, saya selalu labrak suami saya, dan saya tidak pernah berdoa. Tapi kemudian 6 tahun, dari tahun ke-7 dan seterusnya sampai kami dipulihkan, saya belajar dari seorang Hana. Ketika mengalami kepedihan hati, saya belajar untuk seperti Hana. Saya selalu masuk kamar, saya datang kepada Tuhan, saya kunci kamar saya berdoa, saya menangis sendiri dengan Tuhan. Memang itu nggak mudah. Ketika hati lagi jengkel, ketika lagi bersedih hati, nggak mudah untuk berdoa. Tetapi saya belajar untuk sangkal diri saya. Saya belajar untuk mematikan perasaan saya. Saya belajar untuk mematikan kedagingan saya. Yang namanya jengkel, yang namanya marah itu adalah kedagingan. Itu yang harus dimatikan. Jangan dibiarkan perasaan yang negatif ini tambah lama tambah membesar. Dan untuk mematikan itu hanya dengan satu cara, yaitu apa? Kita datang kepada Tuhan. Memang waktu saya berdoa pertama kali itu ya saudara, saya doa, saya ngomong sama Tuhan. Saya mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, kok punya suami model kayak gini ya Tuhan? Rasa-rasanya ingin saya racun aja. Benar ibu-ibu ketawa senang sekali ya lihat hamba Tuhan mau racun suaminya ya. Itu dulu, saya sekarang sudah bertobat ya. Kalau enggak bertobat, enggak ada di sini bersama dengan ibu-ibu ya. Kemudian saya datang kepada Tuhan, saya menangis, saya bilang, Tuhan, saya mau untuk benar-benar belajar. Enggak mudah loh Tuhan, tapi saya mau belajar. Dan setelah itu saudara, berulang-ulang kali, apakah kemudian saya bisa merasakan, oh Tuhan itu hadir? Enggak. Tapi berhari-hari kemudian, berminggu-minggu kemudian saya merasa gini, saya ini kok kayak orang gila ya. Ngomong sendiri tapi saya tidak bisa merasakan Tuhan itu ada. Benar, saya merasa saya seperti orang gila. Tetapi saya tidak mau berhenti. Karena apa? Iman itu percaya sekalipun tidak melihat. Iman itu percaya sekalipun tidak merasakan Tuhan itu hadir di dalam hidupmu. Tetapi yang saya pegang adalah kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, saya belajar dari seorang yang bernama Hana. Ketika dia berdoa, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dengan sekian lama. Untuk apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu benar-benar hidup di dalam kehidupannya. Amin. Dan itu yang terus saya lakukan, saya paksa diri saya berdoa, saya terus paksa diri saya berdoa, sampai satu hari kelak kemudian Tuhan itu ubahkan saya. Jadi hari ini kita belajar, kalau saudara mau punya doa yang membawa kemenangan, yang pertama apa? Jangan biarkan masalah itu menghentikan kesalehanmu. Amin. Yang kedua, doa yang membawa kemenangan itu doa yang seperti apa? Doa itu mengubah masalah menjadi berkat. Doa itu mengubah masalah menjadi berkat. Kalau emosi mengubah masalah menjadi masalah yang lebih besar. Betul? Kalau sakit hati itu mengubah masalah menjadi masalah yang jauh lebih pelik. Tetapi doa akan mengubah masalah menjadi berkat. Coba kita lihat ayat ke-10 ya. Dikatakan ayat ke-10 apa?
Hana dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau lihat ayat yang sebelumnya, apa yang terjadi? Coba kita lihat ayat yang ke-8. Kita mundur ya. Kita lihat ayat yang ke-8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Jadi di ayat 8 ini, suaminya itu datang kepada Hana berusaha untuk menghibur. Ya, dia tanya sama Hana, yang kenapa sih kok sedih, kok sampai nggak mau makan? Bukankah aku ini jauh lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Tapi apa yang terjadi? Apakah Hana kemudian dia bisa langsung ceria kembali? Enggak. Dia tetap bersedih hati. Ya, bagaimanapun Elkana berusaha untuk menghibur Hana, Hana ini tetap bersedih hati. Kalau kita lihat kembali, ya saudara, kita lihat kembali ayat yang ke-5. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Itu yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita mau lihat ya, ayat terjemahan aslinya, itu bukan dikatakan sebagian, hanya 1 bagian saja, bukan, tetapi dikatakan apa? Elkana itu memberikan bagian yang khusus, bagian yang terbaik kepada Hana karena dia itu mengasihi Hana. Jadi bagian yang terbaik itu diberikan oleh Elkana kepada Hana. Tetapi sekalipun Hana sudah menerima bagian yang terbaik, dia juga tidak bisa ceria lagi, dia masih tetap bersedih hati. Sampai kemudian Elkana itu tanya lagi, ngapain sih kok sampai sedih kayak gini? Bukankah aku tuh lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Tapi Hana itu masih tetap bersedih hati. Kemudian di ayat yang 10 ketika Hana ini dia berdoa dengan pedih hati di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Selepas dia berdoa, Hana ini tidak muram lagi. Dia mau makan. Ketika suaminya mengajak dia makan, dia bisa ikut suaminya makan. Dari sini kita melihat bahwa doa itu mengubah masalah menjadi berkat. Bagaimana ceritanya? Kita bisa lihat ketika Hana awalnya itu bersedih, kemudian dia bisa makan, selesai dia berdoa. Artinya Hana ini bisa move on dari masalah yang dia hadapi pada waktu itu. Amin. Orang yang bisa move on dalam kehidupannya pasti akan mengalami apa? Kemenangan. Orang yang move on dari masalah itu akan mengalami berkat yang namanya apa? Karakternya itu akan diubahkan. Orang yang move on dari masalah itu akan menjadi pribadi yang punya iman yang jauh lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya. Tapi orang yang nggak bisa move on dari masalahnya, yang terus-menerus bersedih hati dari masalahnya, itu akan mengalami apa? Hancur hati, kemudian stres, kemudian apa? Putus asa. Dan itu tidak akan bisa mendapatkan berkat. Bagaimana kalau saudara putus asa, saudara mau apa ngapa-ngapain semua sudah males. Ada ibu gembala datang, ayo semangat lagi, percayalah sama Tuhan. Saudara bilang, aduh sudahlah males, nggak usah ngomong tentang Tuhan lagi karena sudah putus asa. Tetapi berbeda dengan Hana, dia bisa move on dari masalahnya bukan karena dia mendapat bagian terbaik dari suaminya, bukan karena suaminya menghibur hatinya, tetapi dia bisa move on dari masalahnya ketika dia datang kepada Tuhan. Ketika saya juga belajar datang kepada Tuhan, menghadapi pergumulan dalam rumah tangga saya, dibandingkan dengan hari ini dan 12 tahun yang lalu, iman saya jauh lebih kuat, jauh lebih tertanam dalam, jauh lebih berakar kuat hari ini dibandingkan 10 atau 5 tahun yang lalu. Karena apa? Saya belajar ketika saudara datang kepada Tuhan dengan kepedihan hati, saudara, percayalah Tuhan itu memberikan kekuatan. Tuhan itu memberikan penghiburan.
Tuhan itu memberikan sukacita dan Tuhan itu memberikan kekuatan. Itu yang saya rasakan dalam kehidupan saya. Ketika saya datang kepada Tuhan, saya nangis dengan hancur hati. Saya tidak tahu lagi mau ngomong apa, saya nggak tahu mau bicara apa lagi sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, hanya Engkau yang tahu isi hatiku saat ini. Dan saya nangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Tapi tidak lama kemudian setelah saya meluapkan semuanya kepada Tuhan, hati ini loh, yang tadinya jengkel, hati yang tadinya itu panas mendidih ya. Kalau sudah jengkel, sudah orang bilang, aduh aku emosi sampai di ubun-ubun, begitu kan ya. Tapi ketika saudara selesai berdoa, hati yang tadinya panas itu dingin. Seperti disiram air es, yang panas itu tadi hilang. Semuanya digantikan dengan damai sejahtera. Selesai berdoa, saya kuat kembali, saya semangat kembali. Nah itu loh saudara, doa itu mengubah masalah menjadi berkat. Dan kalau terus menerus saudara lakukan, karakter saudara itu diubahkan. Dan itu adalah berkat yang sesungguhnya. Amin. Karena kalau berkat jasmani itu sebenarnya berkat jasmani, berkat kesehatan, itu adalah seharusnya berkat yang paling, kalau kita boleh katakan adalah berkat yang termurah yang bisa Tuhan berikan ya. Kita tidak mengatakan bahwa berkat Tuhan itu murahan, tidak. Tetapi itu levelnya yang level paling rendah. Tetapi yang paling menyukakan hati Tuhan adalah ketika karakter kita diubahkan semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Amin. Saya dulu orangnya suka marah. Saya dulu orangnya pemarah. Ibu-ibu kaget lihat, masa sih ya, banyak orang bilang, Bu Debbie itu mukanya sabar. Saya bilang jangan percaya. Wajah itu casing, itu menipu. Percayalah, saya dulu orangnya emosian. Kenapa saya juga mengalami KDRT dalam rumah tangga saya? Karena mulut saya juga nggak bisa dijaga. Suami ngomong sedikit, suami ngomong 10 kata, saya sudah sampai 100 kata. Akhirnya dia kalau ngomong sama saya, tangan yang melayang, gitu ya. Nah, tangan kalau sudah melayang, saya enggak diem loh. Saya bukan kalau sudah digampar terus saya nangis, saya enggak. Saya bilang, berani kamu tampar saya, coba kalau berani tampar lagi, yuk ditampar lagi saudara ya. Saudara ketawa ya, seneng ya lihat saya ya, dapat KDRT ya, dapat tamparan-tamparan. Benar, jadi hari ini kalau ada ibu-ibu yang konseling dengan saya, Bu, saya ngalamin KDRT. Saya bilang, jaga mulutmu. Itu aja. Bapak-bapak itu juga punya hati nurani. Mereka tuh juga punya hati. Mereka itu bukan orang gila yang diem-diem langsung gampar, tempeleng, tendang istrinya. Enggak. Pasti ada alasannya. Jadi hari ini kalau ada ibu-ibu yang ngalami KDRT, coba introspeksi diri, koreksi diri. Kenapa kok sampai suami itu naik tangan? Kenapa? Laki-laki itu kalau mau debat sama wanita, nggak ada yang menang. Percayalah. Makanya di dalam sosmed itu, di TikTok, di IG ada power of emak-emak. Nggak ada power of bapak-bapak. Karena apa? Semua kalah sama emak-emak. Kalau emak-emak sudah ngomong semuanya takut ya, semuanya tiarap. Mereka bilang apa? Singa hutan lagi keluar. Nah, haleluya. Pak Lukas senang sekali rasanya ya. Supaya apa? Supaya kita semua ibu-ibu di sini kita bertumbuh, kita belajar. Amin. Ya. Nah, jadi kalau kita mengalami masalah, belajarlah untuk sangkal dirimu. Ketika saya juga mengalami masalah, saya bilang, Tuhan, kalau asal di Indonesia ini tidak ada hukuman, saya tidak takut dihukum. Saya sudah racun model suami seperti ini. Beneran saudara, saya sudah pingin racun suami saya. Cuma saya takut aja, saya takut dihukum. Saya takut dipenjara. Ya. Kemudian, tapi ketika saya berdoa, hati saya tuh diubahkan oleh Tuhan. Ketika saya berdoa, saya tidak lagi ngalami jengkel, tidak ingin lagi bunuh suami saya, tidak ingin lagi racun. Tetapi ketika melihat suami saya bisa punya belas kasihan. Saya ketika lihat suami saya tidak lagi marah. Yang tadinya marah menggebu-gebu, saya bilang awas ya nanti kalau pulang tak labrak, saya ladenin pokoknya. Mau berantem ini rumah mau roboh, saya tidak peduli. Saya dulu kalau marah seperti itu. Mau satu kampung, satu kota lihat saya tidak punya malu, beneran. Saya orangnya seperti itu. Saya dulu kalau marah di tempat umum, saya marah aja. Orang mau lihat, saya bilang, kamu mau lihat saya marah, lihat aja. Gila kan ya? Malu-maluin. Jangan ditiru ya ibu-ibu. Tapi kemudian ketika saya datang kepada Tuhan,
Di situ saya belajar, doa itu mengubah masalah menjadi berkat. Apa berkatnya buat saya? Yang dulunya saya suka marah, saya belajar untuk menjadi orang yang lebih sabar. Ketika saya dulu tidak bisa mengampuni, saya belajar untuk mengampuni suami saya. Saya dulu yang orangnya kasar, saya belajar untuk mengasihi suami saya dengan segala kekurangan dan kelebihan dia. Saya belajar untuk mengasihi rumah tangga saya seperti apa yang ada pada waktu itu. Saya tidak membandingkan rumah tangga saya dengan rumah tangga orang lain. Tetapi saya belajar untuk mengambil satu tanggung jawab. Saya berkata, Tuhan, ini dulu adalah pilihanku, maka aku belajar untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi kalau dulu saya melakukan semuanya dengan kekuatan saya sendiri, dengan cara saya sendiri, tapi hari ini saya mau belajar melakukan semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan di situ kalau terus-menerus saya lakukan, bukan hanya karakter saya yang diubahkan, tetapi apa? Iman saya semakin bertumbuh. Karena apa? Saya bisa merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar hidup di dalam kehidupan saya. Saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Bagaimana bisa yang tadinya saya marah besar, kemudian ketika saya datang kepada Tuhan, hati ini loh penuh dengan sukacita yang melimpah luar biasa. Sehingga ketika suami saya datang, muka saya nggak cemberut. Ketika suami saya datang, wajah saya itu penuh senyuman. Dan ketika saya melihat suami saya, hati saya itu menangis. Hati saya menangis bukan karena saya merasa sakit hati dengan apa yang dia lakukan. Tetapi saya menangis dalam hati saya menangis, saya berkata, iya ya, kalau bukan saya yang menarik dia kembali kepada Tuhan, maka siapa lagi? Kalau sampai hari ini suami saya dipanggil Tuhan, maka dia masuk neraka. Betapa bersalahnya saya sebagai seorang istri yang tidak menjadi istri penolong. Amin. Dan itu saya belajar dari mana? Saya belajar dari kebenaran firman Tuhan. Percayalah ibu-ibu, melakukannya memang tidak mudah, melakukannya memang tidak gampang, tetapi kebenaran firman ketika engkau lakukan, disitulah kebenaran firman akan memerdekakan kehidupan kita semua. Dan disitulah saya melihat bagaimana Tuhan itu benar-benar nyata dan membuat semakin hari saya semakin mengenal Tuhan, iman saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga bertahun-tahun kemudian saya sampai berkata apa? Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya, apapun yang terjadi ke depan, saya tidak perlu takut dan saya tidak akan takut. Karena apa? Saya sudah mengalami dulu, saya percaya kalau dulu Tuhan topang saya, maka seterusnya ke depan Tuhan pun juga akan selalu topang saya. Ya. Respon saya menghadapi masalah hari ini dengan 10-5 tahun yang lalu itu berbeda. Karena apa? Karena saya hari ini jauh lebih mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan yang saya kenal, Tuhannya sama, Tuhan Yesus enggak berubah. Tetapi pengenalan saya hari ini dengan 5 tahun yang lalu, hari ini lebih benar daripada 5 tahun yang lalu. Dan semuanya itu dimulai dari apa? Dimulai ketika ada masalah dalam kehidupan saya dan kemudian saya datang kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan doa yang membawa kemenangan. Karena apa? Doa itu mengubah masalah menjadi berkat. Berkatnya adalah apa? Karakter kita diubahkan dan membuat iman kita semakin bertumbuh, berakar kuat di dalam Tuhan. Amin, ibu-ibu ya. Terus doanya itu gimana? Di ayat 16 dikatakan Hana itu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan kemudian apa? Perkatakan di dalam apa yang sudah kita baca tentang kebenaran firman. Bahwa apa? Aku percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Aku percaya bahwa Tuhan tahu isi hatiku. Aku percaya Tuhan itu selalu ada bersamaku. Aku percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga firman Tuhan yang sudah aku baca, yang sudah aku terima, mampu aku melakukannya sehingga kehidupanku akan diubahkan. Dan ketika ada kehidupan satu orang yang diubahkan di dalam keluarga, itu akan mempengaruhi kehidupan satu keluarga seutuhnya. Amin, saudara. Tetapi semuanya itu dimulai daripada kita. Jadi kalau kita doa sama Tuhan, jangan cuma ngomong Tuhan tolong begini ya, jangan cuma tolong, jangan juga bilang ini, Tuhan pasti pulihkan masalahku, Tuhan pasti pulihkan. Jangan hanya begitu.
Karena kalau saudara berkata, Tuhan pasti pulihkan masalahku, dan saudara buka mata, masalahnya itu tidak pulih, saudara mulai mikir, iblis itu mulai bekerja lagi dalam pikiran kita, mengintimidasi pikiran kita dengan apa? Mana masalahmu belum selesai. Tadi di dalam doa engkau berkata, Tuhan akan selesaikan masalahku, tapi ketika engkau buka mata, masalahmu belum selesai. Hati kita ciut. Tetapi mari kita belajar berdoa seperti Hana. Masalahnya dia tuh belum selesai ketika dia berdoa, tetapi dia tidak putus asa. Kenapa? Dia berdoa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan hari ini pun kita belajar untuk apa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kuatkan imanmu dengan engkau berkata apa? Tuhan selalu ada di pihak orang benar. Dan aku adalah orang benar yang mau melakukan kebenaran firman. Dan aku tahu, jikalau aku mau mempraktekkan kebenaran firman, Tuhan akan selalu ada bersama dengan aku. Amin, saudara. Ya, kita perlu berdoa seperti itu. Kita lihat Hana, ya. Dan ketika Hana berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku itu mau bernasar kepada Tuhan. Ya, dia bernasar kepada Tuhan. Dia berkata, kalau Tuhan memberikan aku seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikannya kepada Tuhan supaya dia melayani Tuhan seumur hidupnya. Dan ketika Hana melakukan ini, dia itu tidak hanya dia bertransaksi, dia akal-akalan sama Tuhan, enggak loh. Ketika Tuhan benar-benar memberikan seorang anak laki-laki kepada dia tidak meralat doanya dengan dia berkata, Tuhan, nanti tak tanya anakku dulu ya, dia mau beneran enggak sih jadi nasir Allah? Enggak. Tetapi benar-benar dia memberikan anak satu-satunya kepada Tuhan. Itulah yang juga harus kita lakukan. Kita berkata, Tuhan, aku mau melakukan ini semua. Aku mau praktek kebenaran firman. Karena apa? Aku mau menjadi wanita-wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu yang harus kita pegang terus dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin hari ini masalahmu belum selesai. Bahkan masalahmu tidak mengalami perubahan. Bahkan ketika masalahmu semakin hari itu kelihatannya semakin besar, semakin pelik. Tetapi peganglah untuk apa? Engkau mencari perkenanan Tuhan di dalam kehidupanmu. Sama seperti Hana, dia mencari perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Begitu pula juga dengan kita. Amin, saudara. Jadi doa itu bukan bertransaksi dengan Tuhan, tetapi mencari perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Masalah kita mungkin hari ini belum selesai, tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan sama seperti Hana, maka engkau akan punya iman yang jauh lebih besar, iman yang lebih kuat, dan karaktermu itu akan diubahkan. Inilah yang dinamakan doa yang mengubah masalah menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang terakhir, saudara, doa yang seperti apa? Ya, yang ketiga, doa itu membuat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan, bukankah dikatakan kalau Tuhan bersamaku, siapa lawanku? Dengan arti apa? Kalau Tuhan bersama dengan kita akan keluar menjadi seorang pemenang, ya. Tetapi sebelum itu kita harus tahu, ya, ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, ada satu hal yang harus kita samakan dengan Tuhan, yaitu apa? Persepsi kita itu harus kita samakan dengan Tuhan. Dan doa adalah cara untuk menyamakan persepsi kita dengan persepsi Tuhan. Contoh saja, kalau dulu saya mengalami pergumulan rumah tangga, saya lihat suami saya, persepsi saya terhadap suami saya adalah apa? Suami yang mencekno, suami yang nggak tahu diri, gitu ya. Dulu kerja sama-sama dari nol, sekarang sudah diberkati Tuhan, sudah lupa, senang-senang sendiri, gitu kan ya. Tetapi doa itu mengubah persepsi saya tentang suami saya. Persepsi Tuhan, itu yang saya terima ketika saya berdoa. Tuhan nggak bicara tentang suami, tetapi Tuhan berbicara kepada saya, siapa saya sebenarnya di hadapan Tuhan di dalam keluarga. Tuhan ingatkan saya apa? Istri itu adalah penolong. Istri itu adalah penolong. Jadi engkau harus bawa kembali suamimu kepada jalan kebenaran, karena engkaulah penolong bagi hidupnya. Dan Tuhan juga ingatkan saya, kalau saya bilang, Tuhan saya benci banget sama suami saya.
Tuhan ubah lagi persepsi saya, mindset saya yang salah, pikiran saya yang salah. Tuhan ingatkan saya, kalau saya Tuhan yang kudus, mengasihi suamimu, siapakah engkau manusia yang juga sama-sama orang berdosa, engkau membenci suami. Itu yang selalu Tuhan ingatkan kepada saya. Sehingga kemudian persepsi saya diubahkan. Saya berkata, iya ya, siapakah saya? Bukankah saya sama-sama berdosa dengan suami saya? Mungkin suami saya melakukan dosa perselingkuhan. Saya tidak melakukan dosa perselingkuhan, tetapi saya juga berdosa dalam hal-hal yang lain. Ketika saya jengkel, ketika saya marah, ketika saya punya keinginan untuk meracun suami saya, ketika saya memaki balik suami saya, bukankah itu juga dosa di hadapan Tuhan? Dan di sana kemudian menyadarkan saya bahwa saya dengan suami adalah sama-sama orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya. Amin, saudara. Di situ saya belajar terus, saudara. Dan ketika kita belajar dari seorang Hana, ketika dia sudah berdoa, dia tidak muram lagi. Kenapa kok dia tidak muram lagi? Karena dia juga belajar menyamakan persepsinya dengan Tuhan. Sehingga apa? Kemudian Hana berkata, layakkah aku marah? Layakkah aku gusar? Bukankah semuanya itu tidak ada gunanya bagiku? Daripada aku menaruh beban itu di pundakku, bukankah aku lebih baik melepaskan beban itu dan menyerahkannya kepada Tuhan melalui doa. Sehingga kemudian apa? Hana tidak lagi bersedih, dan ketika suaminya mengajak makan, Hana turut makan bersama dengan suaminya. Dan itu yang saya lakukan, saudara. Ya, satu kali ketika siang ya, saya dengan suami tidur siang. Pada waktu itu kami tidur siang di kamar bawah. Dan saya bangun duluan. Saya bangun duluan, kemudian saya langsung ambil handphone saya. Dan ketika saya buka handphone saya mendapati SMS yang isinya tidak benar gitu. Terus saya bingung, siapa ini orang yang SMS saya sayang-sayang ngomongnya tidak karu-karuan gitu ya. Saya masih mencerna, namanya orang bangun tidur. Saya tidak bangun tidur aja, saya itu orang bilang apa? Tell me, telat mikir gitu ya. Kalau orang Jawa bilang agak lolok ya, biasanya makanya Bu Ellen itu saya lumayan melatih kesabaran Bu Ellen ya. Karena saya sering telat mikir, makanya Bu Ellen belajar kesabaran dari saya. Dia harus terima kasih sama saya. Ya. Nah, kemudian saya lihat HP itu, kemudian baru saya sadar, loh, ini ternyata bukan handphoneku, ini handphone suami. Saya tangan gemeter, saudara. Saya kalau sudah tahu salah gitu, saya gemeter, saya takut banget sama suami saya. Nanti suami saya marah. Dan saya langsung taruh pelan-pelan supaya dia bangun. Dan tahu enggak, saudara, ketika saya baru letakkan HP itu di meja, plek, dengan bunyinya plek, dia juga buka matanya. Dan dia langsung melotot kepada saya. Dia langsung bilang, siapa yang suruh pegang-pegang HP-ku? Dia marah. Terus saya bilang, sorry, aku nggak tahu kalau itu tadi HP-mu. Saya kira itu HP-ku. Mana ada gitu, dasar wanita suka ngomong kosong ya. Dia mulai marah-marah, katanya sengaja saya cari tahu. Saya bilang, enggak beneran, tadi saya pegang HP-mu, memang enggak sengaja saya buka SMS. Saya gemeter lihat itu SMS kok seperti itu. Terus saya bilang, sorry ya, itu HP sudah saya kembalikan. Dia marah-marah, saya enggak gubris, saya hanya naik kamar, masuk kamar saya datang lagi kepada Tuhan, saya nangis lagi kepada Tuhan. Saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku sakit hati iya, tapi aku belajar untuk sekali lagi menyamakan persepsiku dengan persepsi Tuhan. Yang aku pegang bukanlah perasaanku, tapi yang aku pegang adalah kebenaran firman-Mu. Apa itu kebenaran firman-Mu? Bahwa aku adalah penolong bagi suamiku. Dan aku mau menjadi penolong bagi suamiku. Oleh karena itu Tuhan, hari ini aku menangis di hadapan-Mu. Bukan hanya untuk menangisi perasaanku, tapi aku menangis untuk benar-benar minta kekuatan yang datang daripada-Mu. Biarkan aku bisa menjadi penolong seperti yang Engkau inginkan. Selesai saya berdoa, saya turun ke bawah, saya menjumpai suami saya sudah ceria lagi, muka sudah tidak muram lagi. Saya cuma tanya, mau makan tah? Dia bingung lihat saya, kok saya sudah happy lagi. Akhirnya kemudian dia merenung, tidak lama dia panggil saya gini, sini kita bicara. Terus dia bilang gini, Debbie, saya lihat
kamu itu saya kasihan. Kamu juga masih muda, dan menurut saya kamu juga berhak bahagia. Dengan saya kamu nggak bahagia, karena saya sudah nggak cinta lagi sama kamu. Sudahlah, sekarang kita ini cerai baik-baik. Kita cerai baik-baik supaya kamu juga bisa nikah lagi. Saya cuma bilang gini, dulu saya pernah melakukan kesalahan 1 kali dalam kehidupan saya, dan itu yang pertama dan terakhir, tidak akan pernah saya ulangi. Kesalahan saya dulu, saya pernah menggugat cerai suami saya. Dan sore hari itu saya berkata sama suami saya, dulu saya gugat cerai, itu adalah kebodohan saya, dan tidak akan pernah saya ulangi. Sampai kapanpun saya akan bertahan, karena saya belajar untuk menjadi penolong yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian suami saya menangis, kemudian suami saya bilang gini, sini duduk sini, saya ceritain. Dia mau menceritakan sebenarnya wanita itu siapa. Tapi sebelum waktu dia baru mulai ngomong, saya langsung potong. Saya bilang, kamu nggak perlu cerita perempuan itu siapa, dan saya juga tidak perlu tahu. Urusanmu dengan wanita itu adalah urusan kalian berdua dengan Tuhan. Yang saya perlu selesaikan adalah urusan saya dengan Tuhan. Urusan saya dengan Tuhan adalah saya harus tetap mengasihi engkau sebagai suamiku, saya harus tetap mengampuni engkau, dan saya harus tetap melayani engkau karena aku adalah istrimu, dan aku mau menjadi penolong yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak perlu minta maaf, karena aku sudah belajar untuk mengampuni kalian berdua. Kalau aku tidak bisa mengampuni kalian berdua, itu adalah urusanku dengan Tuhan. Itu yang saya katakan, saudara. Dan sejak saat itu, suami saya melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan juga pernah 1 kali, suami saya itu mau pergi, ya. Suami saya kalau dulu mau pergi diskotik itu, dia pokoknya sudah pakai baju, dia pakai baju rapi, dia cuma bilang, aku mau pergi. Kalau dulu saya marah, saya sudah ngomel semuanya ya. Tapi kali itu saya bilang, oh mau pergi, hati-hati ya, sini aku doain. Saya cuma berdoa, Tuhan berkati dan jagai suamiku dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya bilang, Tuhan berkati, baik. Dia bingung, dia kira istrinya keracunan apa tadi. Tapi kemudian itu yang membuat dia berpikir, saudara. Dan ketika membuat dia berpikir, kenapa ya kok istrinya seperti ini? Dia tanya sama temennya, kenapa ya kok istriku seperti ini? Kok dia enggak marah? Dia tanya sama temen yang bukan dalam Tuhan. Jadi temannya bilang gini, wah hati-hati kamu. Itu artinya istrimu sudah tidak cinta lagi sama kamu, sudah tidak sayang lagi. Makanya kamu dibiarin gitu ya. Dia masih nggak lega, oh masa sih terlalu pede ya jadi suami. Nggak mungkin istriku nggak cinta gitu ya. Akhirnya kemudian dia tanya lagi, dia nggak dapatkan jawabannya. Dia nggak dapatnya. Tetapi 1 hari justru membuat dia berpikir seperti ini. Ketika istriku sudah tiarap, kalau dulu dia melakukan apapun, saya selalu berhadapan dengan dia. Saya selalu marah, saya selalu labrak, ya, saya selalu pokoknya singgung dosanya. Tetapi ketika saat itu saya benar-benar tiarap, saya serahkan semua kepada Tuhan. Justru itu membuat dia sadar. Sampai 1 kali dia ditanyain oleh teman baiknya. Temannya bertanya, kenapa orang seperti kamu kok bisa berubah? Karena aku pikir orang model kayak kamu itu enggak mungkin berubah. Kemudian dia berkata sama temannya, dia berkata, saya berubah karena saya melihat istri saya berubah terlebih dahulu. Ketika istri saya sudah tiarap, maka saya tidak lagi berhadapan dengan istri saya. Tetapi setiap kali saya melakukan dosa, saya langsung berhadapan dengan Tuhan. Dan itu yang membuat saya berpikir, dan itu yang membuat hati saya gusar, hati yang tidak ada damai sejahtera, dan itu yang menuntun saya kepada pertobatan. Amin, saudara. Dan kemudian 1 kali istri dari laki-laki ini yang tadi tanya sama suami saya, dia diceritain sama suaminya. Ya, kemudian istrinya 1 kali ketemu sama saya di parkiran di sebuah mall. Dia ketemu dengan saya tidak sengaja, kemudian dia tanya, Ece, coba kasih tipsnya. Kenapa kok kamu sampai bisa seperti itu? Mengapa kamu bisa sampai mengalahnya sama seperti itu? Jawaban saya hanya 1. Modal berlutut di hadapan Tuhan. Modalnya hanya 1, yaitu apa? Doa. Dan percayalah, doa itu yang akan membawa kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Hari ini, saudara,
Apapun yang saudara alami, saya tidak tahu. Apakah itu pergumulan rumah tangga, apakah itu pergumulan ekonomi, problem dengan mertua, dengan menantu, dengan anak-anak, sakit penyakit, kesehatan, apapun. Percayalah, kita masih punya Tuhan dan kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi pengharapan yang akan menjadi kenyataan itu tidak akan pernah bisa kita nikmati, tidak bisa kita ambil kalau apa? Kita tidak suka berdoa. Mulai hari ini kita belajar, jadilah wanita-wanita yang suka berdoa. Doa itu membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin menang, Tuhan itu terlebih lagi ingin setiap kita mengalami kemenangan setiap harinya sampai kita semua berpulang berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kemenangan itu tidak akan pernah bisa kita peroleh, tidak akan pernah bisa menjadi bagian kita kalau kita tidak suka berdoa. Yuk hari ini kita belajar 3 hal dari Hana, yaitu apa? Jangan biarkan masalah penderitaanmu menghentikan kesalehanmu. Amin, saudara. Dan yang kedua apa tadi, saudara? Doa itu mengubah masalah menjadi berkat, di mana karaktermu diubahkan dan imanmu akan semakin bertumbuh, berakar kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, doa itu membuat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kuasa apapun yang bisa mengalahkan kita. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi pemenang, bahkan dikatakan kita lebih daripada pemenang. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Oh ya, tadi ibu-ibu dibagikan kertas. Oke. Atau kertasnya belum dibagikan? Oh, kalau gitu gini aja. Nanti yang mau bertanya langsung tanya, angkat tangan aja, ya. Nanti yang habis ini selesai ini akan ada sesi tanya jawab, tapi nggak lama-lama ya, karena kita terbatas dengan waktu. Jadi nanti kalau memang ada yang mau tanya, silakan tanya aja. Nggak perlu malu, ya. Ibu-ibu, kita harus punya persepsi yang benar. Ingat ya, masalah dengan doa, masalah itu menjadi berkat. Jangan engkau malu terhadap masalahmu. Orang yang malu adalah orang yang tidak merespon dengan benar masalahnya. Engkau boleh malu. Tetapi jangan pernah malu dengan masalah. Karena masalah itu bisa dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk mengubah kehidupanmu menjadi wanita-wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya hari ini, boleh Tuhan berikan kesempatan. Saya juga melalui pergumulan rumah tangga selama 12 tahun. Kami semua, Bapak Ibu yang berdiri di depan, kami semua mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami. Tetapi kami belajar bahwa justru melalui masalah itu mengubahkan kehidupan kami. Tergantung kitanya. Kalau kita menghadapi masalah, kita datang kepada Tuhan, masalah itu menjadi berkat. Tetapi kalau kita menghadapi masalah dengan kekuatan, dengan prinsip kita sendiri, kita akan mengalami kehancuran demi kehancuran. Amin, ya. Yuk, saya minta tolong ya. Kita nyanyikan ini di hadapan Tuhan ya. Dengan segenap hati. Ku
Bapa. Biarlah hati kami selalu melekat dengan hati-Mu ya Tuhan. Dan itu semua dapat kami lakukan melalui doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Semuanya itu hanya sejauh doa ya Bapa. Kami hari ini mau belajar menjadi wanita-wanita yang selalu untuk kami mau berdoa di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa rahasia hari ini sudah Tuhan singkapkan. Bahwa doa itu membawa kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami. Dan kami tahu Tuhan kerinduan hati-Mu agar setiap kami wanita-wanita di tempat ini kami boleh mengalami kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan, kami mau berubah. Bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak akan pernah membiarkan masalah menghentikan kesalehan kami. Justru ketika hati kami sedang tidak enak, justru ketika kami tidak bisa berdoa, kami menyadari bahwa saat itulah kami perlu berdoa. Ketika hati kami resah, saat itulah kami perlu Engkau ya Bapa. Biarlah di dalam apapun kehidupan kami mau belajar seperti Hana. Sebelum merespon terhadap masalah dalam kehidupan kami selalu mau datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Dan kami mau belajar berdoa seperti Hana, di mana kami mencurahkan isi hati kepadamu Bapa. Karena kami tahu ketika kami mencurahkan isi hati kami kepada Engkau, Engkau turut merasakan apa yang kami rasakan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui isi hati kami sampai yang terdalam. Dan Engkau bukan hanya diam saja, tetapi Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan tetap tegak berdiri menghadapi masalah dalam kehidupan kami. Bersama dengan Tuhan kami akan berkata, masalah dengan Tuhan aku akan mengalahkan engkau. Dan iblis engkau boleh lihat bahwa setiap kami akan menjadi wanita-wanita pemenang di dalam kehidupan kami. Dan kami akan membuat Tuhan Yesus bangga dan tersenyum. Karena Tuhan melihat ada seorang wanita yang selalu setia berdoa, karena dia selalu setia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kami tahu Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap kami ingat akan panggilan kami di dalam kehidupan kami, bahwa kami menjadi penolong bagi suami kami, bahwa kami menjadi mama-mama yang harus mendidik dan membawa anak-anak kami kepada rencana Tuhan. Biarlah kami tetap terus Tuhan menjadi pendoa bagi keluarga-keluarga kami, sehingga kami boleh membawa setiap keluarga kami kepada tujuan Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Kami akan membawa bendera-bendera kemenangan Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan Kau lihat hati kami, di mana kami berkomitmen mulai hari ini dan seterusnya. Kami mau menyediakan waktu kami untuk kami berdoa, menjumpai Engkau di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai menyampaikan, hamba-Mu terbatas, tapi kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Kau terus bekerja di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan, di wanita-wanita di tempat ini yang luar biasa. Biarlah Roh Kudus terus bekerja, memberikan pengertian yang lebih dalam, memberikan mereka kekuatan, agar pesan Tuhan yang mereka terima boleh mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami semua bersyukur. Mari kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.